Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Andayani dengan NIM C1F018011. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akuntansi syariah dengan tema akad salam. Berikut pembahasannya. Pembahasan pada materi kali ini, yang pertama pengertian akad salam, yang kedua jenis akad salam, yang ketiga dasar syariah akad salam, dan yang terakhir pelakuan akuntansi PSAK 103. Pengertian akad salam. Akad salam atau jual beli salam adalah jual beli yang penerimaan barangnya ditangguhkan dengan pembayaran harga tunai. Penjualan yang karakteristik tanggungannya telah dideskripsikan di awal dengan harga atau modal kerja dibayarkan di depan. Dengan kata lain, untuk membayar harga di depan dan pengiriman barang terspesifikasi untuk masa yang akan datang yang telah ditentukan. Selanjutnya jenis akad salam. Akad salam dibedakan menjadi dua. Yang pertama, akad salam langsung antara pembeli dan penjual. Transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka. Sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang kedua, jenis paralel antara pembeli, penjual, dan pemasok. Terdapat dua transaksi dalam, yaitu antara pemesan dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok, atau pihak ketiga lainnya. Syaratnya tidak terjadi ta'alu atau saling berkaitan antara akad satu dan akad yang kedua. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan tersebut. Salam paralel diperbolehkan asalkan akad salam kedua tidak tergantung pada akad yang pertama, yaitu antara penjual dan pemasok, tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual. Jika saling bergantung atau menjadi syarat, tidak diperbolehkan. Transaksi salam paralel, terutama jika pedagang dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus, karena dapat menjerumus kepada riba. Dasar syariah akad salam. Akad salam termasuk jual beli yang hukumnya boleh. Sebagian dalil Al-Quran, hadis, dan ijma ulama sebagai berikut. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan utang piutang yang pembayarannya dilakukan pada waktu tertentu, hendaklah dilakukan pencatatan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh 6 imam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha menjelaskan, sesungguhnya Rasulullah SAW mendatangi Madinah. Mereka, penduduk Madinah, melakukan jual beli salaf selama 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melakukan jual beli salaf, lakukanlah jual beli salaf atas barang yang dapat diketahui dengan cara ditakar dan ditimbang dan jangka waktu yang diketahui. Dalam ijma, Ibnu Al-Munzir menjelaskan bahwa ulama sepakat bahwa jual beli salam termasuk jual beli yang diperbolehkan karena adanya kebutuhan untuk melakukan perbuatan tersebut. Perlakuan akuntansi PSAK 103. Akuntansi untuk pembeli. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayar atau dialihkan kepada penjual. Pembeli menyajikan modal usaha yang diberikan sebagai piutang salam. Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Akuntansi untuk penjual. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Terima kasih. Sekian video ini saya buat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.